Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Kwinentan Permata dengan NIM 2150 Saya dari kelompok 4 dengan nama asisten praktikum Muhammad Ghazali Arasyid. Kali ini saya akan mereview materi 1 yaitu pengenalan alat dan sterilisasi. Yang pertama yang harus diketahui adalah standar pakaian di laboratorium. Jadi di laboratorium kita diharuskan memakai jas lab dengan lengan panjang, memakai masker, memakai kaos kaki minimal, menutupi mata kaki, dan memakai sarung tangan latex. Yang kedua adalah pengenalan alat. Ada alat kecil dan alat besar. Untuk alat kecil yang pertama adalah Erlenmeyer 250 mili. Di sini Erlenmeyer berfungsi untuk pembuatan media TSA dan PDA. Ada breaker glass 250 mili. Di sini breaker glass berfungsi untuk pembuatan larutan Na fisiologi atau NaFis. Na fisiologi itu larutan yang dari campuran NaCl dan Aquades. Di sini Na fisiologi mengandung 0,9% NaCl. Ada gelas ukur di sini untuk mengukur Aquades. Ada busen untuk pengkondisian aseptis. Ada washing bottle di sini untuk menaruh Aquades. Ada triangle atau cell spreader, kita sebut triangle. Di sini triangle berfungsi untuk meratakan bakteri pada metode tebar. Ada bola hisap. Di sini untuk alat yang seperti pipet mengambil cairan. Di sini ada 3 lubang. Ada suction yaitu untuk mengambil cairan, ada empty mengosongkan cairan, dan aspirate untuk mengeluarkan udara. Lalu ada object glass. Di sini object glass yang ada di mikroskop untuk menaruh bakteri atau mikroba. Ada object glass cekung. Di sini bedanya dia cekung untuk menaruh atau mengamati jamur. Ada cover glass atau tutup dari object glass. Lalu ada spatula, ini untuk mengaduk secara manual. Ada pipet volume atau pipet filter. Di sini pipet ini berfungsi untuk mengambil cairan dengan dosis 1 sampai 10 mili. Ada pipet tetes untuk mengambil larutan lebih kecil. Ada oceloop, ini adalah untuk inokulasi mikroba dari media padat ke media cair ataupun sebaliknya. Ada tabung reaksi, di sini tabung reaksi bisa untuk pengenceran suatu bakteri ataupun jamur. Ada rak tabung reaksi, yaitu untuk menaruh tabung reaksi, ada bottle sprayer untuk menaruh alkohol 70%, ada cawan Petri untuk menaruh media dalam penanaman, ada nampan untuk menaruh alat dan bahan, ada mikropipet. Di sini bedanya mikropipet dengan pipet lainnya adalah mikropipet bisa mengambil larutan atau cairan lebih kecil yaitu kurang dari 1000 mikrolit. Lalu ada alat besar, ada hot plate. Di sini untuk memanaskan ataupun mengaduk karena di hot plate ada magnetic stirrer atau pengaduk magnetik. Ada mikroskop untuk mengamati bakteri dan jamur. Ada kulkas untuk menaruh media maupun sampel. Ada inkubator untuk inkubasi media atau sampel. Ada autoclave. Nah, autoclave ini merupakan alat yang digunakan untuk sterilisasi basah. Di sini autoclave memakai suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm atau 0,15 MPa selama 15-20 menit. Ada timbangan digital untuk menghitung berat tertentu. Ada koloni counter untuk menghitung koloni. Ada vortex mixer untuk memix suatu larutan atau menghomogenkan. Pertama adalah sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu usaha
untuk membebaskan alat-alat dan bahan dari segala macam kehidupan, terutama mikroba, sehingga tidak terkontaminasi oleh pihak luar. Maksudnya adalah suatu kehidupan apapun atau mikroba. Nah, tujuan utama untuk menghilangkan, membunuh, atau mengafikan segala bentuk kehidupan mikroorganisme. Nah, sterilisasi dibagi menjadi dua, yaitu sterilisasi basah dan kering. Untuk sterilisasi basah, menggunakan alat autoklav dengan suhu 121 derajat Celcius dengan waktu 15-20 menit dengan tekanan 1 atm atau 0,15 MPa. Sedangkan untuk sterilisasi kering, dia menggunakan oven dengan suhu 160-170 derajat Celcius dengan waktu 2 jam. Kenapa lebih lama? Karena sterilisasi kering tidak tahu tekanannya, tidak bisa dikatakan tidak pakai tekanan. Jadi dia membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai sterilisasi optimal. Nah, di sini ada pembungkusan alat sebelum sterilisasi. Ada cawan Petri, biasanya cawan Petri dibungkus dengan plastik wrap, aluminium foil maupun kertas. Nah, untuk cawan Petri ditekuk ke belakang dan disterilisasi memakai oven. Untuk Erlenmeyer di sini dia disumbat dengan kapas, lalu ditutup lagi dengan plastik wrap maupun aluminium foil. Untuk tabung reaksi juga sama seperti Erlenmeyer. Kenapa harus dibungkus? Karena agar tidak terkena cairan luar ataupun uap-uap air dan tidak terkena langsung dengan panas. Ada aseptis. Aseptis merupakan kondisi di mana lingkungan terkontrol dari suatu mikroba. Ada fiksasi, jilatan api, dan pemijaran. Untuk fiksasi, dia melewatkan objek di atas api. Untuk contohnya adalah objek gelas. Untuk jilatan api, dia melewatkan objek pada api. Contohnya adalah triangle. Yang ketiga adalah pemijaran, yaitu memijarkan objek pada api. Contohnya Osloop. Nah, di sini ada tambahan pertanyaan. Tujuan pembungkusan alat sebelum dilakukan sterilisasi. Tujuannya adalah supaya alat itu tidak terkena tetesan-tetesan maupun uap air, serta agar tidak langsung terkena dengan panas. Untuk prinsip kerja autoklav dalam sterilisasi, yaitu autoklav mengandalkan suhu, tekanan, dan uap air, di mana autoklav menggunakan suhu sebesar 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm atau 0,15 MPa dan dilakukan 15-20 menit saat autoklav ini sudah mencapai suhu 121 menit. Untuk mengakhirinya adalah autoklav dimatikan dan ditunggu sampai suhu normal, baru diambil alat-alat atau bahan yang telah disterilisasi. Yang ketiga, mengapa pemanasan media hot plate perlu dilakukan? Pemanasan media hot plate perlu dilakukan agar yang dipanaskan tetap dalam kondisi aseptis. Yang kedua adalah memudahkan penghomogenan larutan. Karena di hot plate terdapat magnetic stirrer atau pengaduk magnetik. Yang keempat, kemungkinan apa yang terjadi apabila pembuatan media tanpa adanya sterilisasi? Ya, kemungkinan yang terjadi adalah yang dibuat akan tidak cocok untuk yang diinginkan karena bisa jadi kalau tanpa sterilisasi ada mikroba yang tumbuh yang tidak diinginkan. Dan bisa jadi yang kita buat, media yang kita buat, itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai yang dibutuhkan. Sekian review materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.